Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Dwi Kurniati MTPD dari SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Saya Wanu Zazilu SPD dari SD Negeri 75 Kota Bengkulu. Saya Wika Pransa SPD dari SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat. Ibu Dwi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Wika, hari ini sepertinya ada sesi coaching ya bersama Ibu Wanu, kalau tidak salah ya Pak Wika ya? Iya Bu. Oke iya Bu. Rencananya nanti kami jam 10-an akan melakukan coaching bersama Bu Wanu. Baiklah Pak Wika, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Wika kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak Wika laksanakan kepada Ibu Wanu. Nah, apakah Pak Wika sudah siap untuk melakukan proses coaching tersebut? Insya Allah dan Alhamdulillah saya sudah siap Bu, dan saya juga berterima kasih loh kepada Ibu Dwi yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching bersama Ibu Wanu nanti. Baik, sebelum Bapak Wika memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Wika. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Wika lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching tersebut, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian nanti kita ketahui bahwasanya alur tirta ini kan terdiri dari 3 bentuk. Kemudian identifikasi masalah. Lalu ada nanti rencana aksi, dan yang terakhir juga tanggung jawab ya Pak Wika ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti itu Pak Wika ya. Ya. Nah, prinsip coaching ini Pak Wika yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya si coaching tersebut. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan Pak Wika yaitu kehadiran penuh Pak Wika atau present Pak Wika. Kemudian Pak Wika nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif pada saat Pak Wika mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Wika di sini juga mendengarkan secara aktifnya itu dengan rasa. Maksudnya Pak Wika itu mendengarkan istilahnya resonores seperti itu ya, dan juga apresiatif ya Pak Wika ya. Nah, jadi Pak Wika bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari kata kunci yang Bu Wanu nanti sampaikan seperti itu. Kemudian dari kata kunci tersebut Pak Wika bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, dan setelah itu Bapak Wika bisa merangkum pernyataan atau permasalahan dari coaching yang tentunya nanti Bu Wanu ya. Dan juga nanti Pak Wika juga bisa memberikan apresiasi kepada Bu Wanu sebagai coaching seperti itu Pak Wika. Apakah sudah jelas Pak Wika dengan penjelasan rubrik penilaian coaching tersebut? Oke, insya Allah sudah jelas Bu, dan insya Allah pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, yang mana nanti akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam coaching itu tersendiri Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Pak Wika. Selanjutnya ada yang izinkan saya bertanya kembali ya Pak Wika ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan nanti? Kalau dari yang Ibu jelaskan tadi kan ada 3 kompetensi. Ada 3 kompetensi dalam coaching itu yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran
dengan penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dulu. Baik. Bapak Wika sudah mengetahui nih 3 kompetensi yang akan Bapak Wika kembangkan. Iya. Namun yang ingin saya tanyakan kembali, bagian atau kompetensi yang mana sih yang secara spesifik yang Bapak ingin observasi kali ini? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Ya seperti itu ya. Iya. Jadi Pak Wika spesifiknya nanti kompetensi mendengarkan aktif ya, Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya begitu Pak Wika ya. Iya. Nah untuk itu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Wika kembangkan pada sisi coaching ini seperti apa? Oke. Pertama mungkin saya mampu menyimak yang lebih baik mendengarkan daripada berbicara. Serta nanti saya bebas mengasumsi maupun asosiasi, dan yang kedua nanti mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar, begitu Bu. Baik, Pak Wika, demikian ya kegiatan presentasi kita kali ini. Terima kasih loh sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai. Dan selanjutnya nanti silakan Bapak melaksanakan coaching bersama Ibu Wanu ya. Kemudian setelah selesai Bapak melaksanakan coaching, kita akan bertemu lagi nih Pak untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coachingnya pada nanti pada saat Bapak laksanakan nanti. Baik Bu, terima kasih juga sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coachingnya. Nanti Ya. kalau ada ini boleh kasih saran dan masukan lagi Bu ya. Tentu Pak, tentu. Saya akan memberikan saran yang kondusif untuk pembelajaran tentang coaching tersebut ya. Baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wika. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Wanu? Alhamdulillah saya kabar baik. Alhamdulillah Bu Wanu, kita punya kesepakatan untuk berbincang-bincang walaupun hanya beberapa menit saja Bu ya. Apa yang akan Bu Wanu bicarakan hari ini? Hari ini saya akan membicarakan tentang salah satu orang murid saya yang sering tidak masuk kelas Kak. Kemudian dia juga jarang sekali mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sangat lalai begitu. Aduh, sepertinya menarik ini Bu Wanu. Kalau begitu apa yang ingin Bu Wanu dapatkan dari percakapan kita ini? Hari ini saya mencari solusi Pak. Bagaimana saya membuat murid saya ini namanya Rekan. Saya mau membuat anak ini rajin sekolah, kemudian dia juga tidak lalai lagi dan mengerjakan tugas, akan lebih bertanggung jawab lagi dalam Seperti itu. Nah, dari penuturan yang saya dengar, Bu Wanu ingin mencari solusi agar salah satu murid Ibu jadi rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan tugas sekolah Bu ya. Coba Ibu ceritakan sebenarnya seperti apa sih keadaan murid yang Ibu maksud itu? Begini Pak, anak Rekan ini sebenarnya anak yang tidak begitu ceria dengan kelas. Dia sering tidak masuk dan alasan sakit, tetapi setelah ada penelitian ternyata dia tidak sakit. Ada salah satu teman yang rumahnya dekat mengatakan bahwa dia tidak sakit. Kemudian tugas-tugas di kelas itu jarang sekali dibuat, walaupun itu berupa PR. Kemudian datang juga dalam terlambat ke sekolah. Oh, baik. Setelah Ibu tahu nih keadaan anak tersebut, selama ini apa yang telah Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini? Saya pernah memanggil orang tuanya lewat dari Rekan ini lisan ya, memang belum pada siap waktu itu. Saya panggil, saya bilang ibu guru memanggil mau berbicara, tetapi saat ini belum berhasil karena ini tidak ada penyelesaian. Oh, baik Bu. Setelah Ibu tahu nih keadaan anak tersebut, selama ini apa yang telah Ibu lakukan atau adakah bentuk atau menyelesaikan masalah ini dengan strategi lain? Iya Pak, rencananya saya akan melakukan kompetisi
karena saya lihat dan mendengar dari apa namanya temannya Revan bahwa dia ini kan tinggal bersama orang tuanya. Nah, saya berencana untuk home visit ke rumahnya nanti, mungkin akan mendapatkan pencerahan atau mendapatkan solusi, dan mudah-mudahan akan mendapat tanggapan yang baik dari Revan ini dan orang tuanya. Oke. Sepertinya ide yang bagus Bu Lan ya. Nah, ide ini sudah bagus nih. Kapan Ibu akan home visit ke rumah Ananda Revan? Rencananya Sabtu ini, Pak. Sabtu ini saya akan segera visit. Saya berpikir bahwa lebih cepat itu lebih baik. Ya sepertinya begitu Bu Anu. Nah, setelah melakukan bincang-bincang perasaan Bu Anu gimana? Saya setelah berbincang dengan Bapak, seperti saya lebih lega dan saya lebih bersemangat lagi, benar-benar mendapatkan pencerahan dari kasus atau masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Saya juga sangat bersemangat untuk visit ke rumah anak ini. Oke, Bu Anu, tetap semangat ya dengan rencananya. Semoga rencana ini nanti berhasil. Nah, setelah Bu Anu home visit nanti, jangan lupa ya cerita lagi supaya nanti kita bisa berbagi baik-baik. Baik Pak, tentu saya akan menceritakan kembali bagaimana ini apakah sudah berhasil atau tidak, dan saya berharap ini benar-benar berhasil kali ini. Ya, amin. Ya. Oh iya Bu Anu, terima kasih ya kalau menceritakan permasalahan Bu Anu kepada saya. Sama-sama Pak, saya yang berterima kasih kepada Bapak. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Luar biasa sekali nih saya lihat tadi proses coachingnya antara Pak Wika dengan Bu Wani. Saya tanya-tanya gimana nih perasaan Pak Wika setelah melaksanakan proses coaching itu. Oke, saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang ada di coaching bisa tersampaikan. Pada saat coaching tadi kita sudah merujuk nih pada indikator-indikator tercapaian dari pengembangan yang Pak Wika harapkan pada kompetensi coaching tersebut. Ya, apa saja yang Pak Wika sudah lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah coaching ini saya melaksanakan coaching tadi ya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Ya, jadi sudah tercapai ya Pak ya? Menurut saya sudah Bu ya. Nah, izinkan saya ya Pak ya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi pada proses coaching antara Pak Wika dengan lingkungan saya. Baik Bu, silakan Bu. Jadi berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Pak Wika itu sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Kemudian Bapak juga mendengarkan dengan aktif atau juga presensi untuk hadiran penuhnya sudah ada hari. Ya Bu, terima kasih Bu atas penilaiannya. Semoga coaching kami ini nanti bermanfaat bagi kami. Baik Pak Wika, itu saja penyampaian hasil observasi pada kali ini. Semoga sukses ke depannya ya Pak ya. Amin Bu, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu. Syukurlah kita hari ini dalam kondisi sehat. Pagi ini ada sesi coaching ya bersama siapa? Kebetulan dulu saya memang ada sesi coaching pada pagi hari ini tepatnya jam 10 pagi itu bersama Pak Wika. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan penuh terhadap kompetensi coaching yang nanti akan dilakukan, yang akan dikembangkan.
mendengarkan. Maka dari itu saya di sini nanti akan berperan sebagai pengamat Bu, akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan Bu Dwi bersama Pak Wika. Nah, Bu Dwi sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah saya sudah siap Bu, dan saya juga berterima kasih nih kepada Ibu Wanu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat pada saat saya melakukan proses coaching nanti bersama Pak Wika. Baiklah, Bu Dwi, sebelum Bu Dwi memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Dwi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Dwi lakukan nanti. Jadi Bu Dwi itu ada poin-poin yang akan saya amati saat Bu Dwi melakukan coaching bersama Pak Wika, yaitu saya akan melihat apakah Ibu Dwi melakukan percakapan coaching ini menggunakan alur tirta atau tidak. Kemudian kita juga tahu ya, alur tirta itu dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian keputusan bertanggung jawab, begitu ya. Dan saya juga akan mengamati apakah Bu Dwi melakukan coaching ini dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching, gitu. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan seorang coach dengan coachee, gitu ya. Kemudian menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang Bu Dwi punya untuk nanti kehadiran penuh pada waktu melaksanakan coaching. Nah, kemudian Bu Dwi juga nanti akan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Ini tidak sembarangan untuk melakukan coaching ya Bu Dwi ya. Kemudian mendengarkan secara aktif apa yang akan dibicarakan oleh coach Bu Dwi, yaitu Pak Wika tadi. Kemudian Bu Dwi juga nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai observer. Kemudian saya juga akan membuka pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk nanti kemudian Bu Dwi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu Bu Dwi juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu Dwi. Nah, Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach, apakah sudah jelas rubrik yang saya gambarkan kepada Bu Dwi ini, apakah menurut Bu Dwi sudah jelas, sudah bisa ditangkap oleh Bu Dwi sebelum coaching? Baik Bu, saya sudah sangat jelas sekali dengan pemaparan dari Ibu observer tentang rubrik penilaian coaching. Kemudian memang pada saat saya melaksanakan coaching nanti Bu, saya juga berencana melakukan itu sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam coaching tersebut Bu. Jadi saya rasa memang sudah cukup jelas yang Ibu berikan tadi tentang penjelasan rubrik penilaian dalam proses coaching. Baik Bu Dwi, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Dwi ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Dwi kembangkan pada saat coaching? Ya, yang pada saat coaching nanti saya akan melakukan 3 kompetensi Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting saya ingin kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Wani. Baik, dari ketiga kompetensi yang dijelaskan sama Bu Dwi tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Bu Dwi ingin saya observasi gitu? Iya Bu, jadi yang spesifik yang ingin saya diobservasi oleh Bu Wani itu pada bagian mendengarkan dengan aktif, dan juga cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang berbobot pada saat proses coaching tersebut. Oke, baik Bu ya. Berarti fokus kompetensi-kompetensi coaching yang ingin Bu Dwi diobservasi ya oleh saya, yaitu mendengarkan aktif dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Dwi inginkan pada sesi coaching ini? Nah itu Bu. Pertama nanti saya mampu menyimak, kemudian nanti saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya juga bebas judgement, asumsi ataupun juga asosiasi, dan yang kedua saya juga nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan ini juga berasal dari saya mendengarkan secara aktif. Baik Bu. Demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai yang akan saya observasi nanti. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Wika setelah. Assalamualaikum Pak Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wika? alhamdulillah sehat. Ibu Dwi apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Wika. Kabarnya Pak Wika ini masih dalam pelaksanaan PPG. Oh iya Bu, alhamdulillah masuk tahapan kedua Bu. Ini dalam menunggu proses ujian. Baik Pak Wika, semoga lancar PPG-nya dan juga mendapatkan hasil yang terbaik Pak Wika ya. Amin. Terima kasih Bu doanya. Baik Pak Wika, kita Insya Allah kita sudah dipertemukan lagi nih dalam waktu kurang lebih 5-10 menit untuk berbincang-bincang. Boleh juga kita membicarakan tentang permasalahan yang Pak Wika hadapi. Kira-kira apa yang mau Pak Wika bicarakan pada percakapan kita kali ini? Oke. Saya Bu dalam hal ini ketika saya mengajar di kelas 6 Bu, ada permasalahan yang saya hadapi. Pertama itu anak-anak kurang semangat pada saat jam pelajaran matematika dan tidak memperhatikan saya ketika mengajar. Iya. Jadi permasalahan Pak Wika ini anak-anak kurang semangat ya pada saat pelajaran matematika. Iya benar sekali. Nah, ada faktor lain tidak yang mempengaruhi perilaku mereka ini Pak? Oke. Kalau saya perhatikan juga Bu ya, mereka ini bosan dan jenuh, terlihat pusing pada saat melakukan proses pelajaran matematika ini. Jadi yang Bapak lihat mereka ini terlihat bosan dan jenuh ya Pak ya? Iya. Nah, pengennya Bapak ini kondisi idealnya seperti apa yang Bapak harapkan pada murid Bapak tersebut? Oke, kalau kondisi idealnya Bu, tentunya saya menginginkan anak ini ketika proses belajar matematika mereka bersemangat, antusias, dan tertarik ketika proses pelajaran matematika. Ya. Pak Wika sudah menganalisis nih kondisi anak-anak Bapak tuh. Iya. Kira yang menyebabkan anak tersebut tidak bersemangat dan kurang antusias dalam pelajaran matematika itu apa Pak? Oke, setelah saya analisis dulu ya, Iya. ternyata ketika saya lihat nih mayoritas anak tidak menyukai pelajaran matematika ini. Pertama mereka belum hafal kalian. Terus kalau saya lihat juga dari media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang tertarik. Jadi berkaitan dengan media pembelajaran yang kurang menarik Pak ya? Iya benar. Iya. Iya. Nah, dari analisis Bapak atau permasalahan yang Bapak ceritakan tadi ini, Pak Wika akan menerapkan langkah-langkah apa atau solusi apa yang tepat untuk murid-murid Bapak ini sehingga mereka bisa menyukai pembelajaran matematika. Oke, kalau dari lihat permasalahan tadi Bu ya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu dengan cara melakukan pemutaran video pembelajaran, menggunakan gambar, menggunakan diagram, serta menyampaikan konsep matematika itu dengan menyenangkan. Mungkin juga memasukkan pembelajaran itu dalam game, saya masukkan juga pembelajaran matematika ini. Luar biasa sekali ya Pak Wika solusi yang Bapak rencanakan ini. Nah, tentunya solusi ini kan butuh komitmen. Benar ya. Kapan Bapak akan melakukan rencana aksi ini? Oke, tentu secepatnya Bu, karena saya merasa bahwasanya siswa
harus antusias dan saya harus berpihak kepada siswa dalam proses pembelajaran ini. Rencana aksi Bapak ini saya nilai sangat bagus sekali nih Pak. Tapi kan tidak bisa berjalan dengan sendiri nih. Benar. Pasti Bapak membutuhkan dukungan, baik itu dari orang sekitar maupun juga lingkungan. Dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dalam untuk mengimplementasikan rencana Bapak ini? Untuk dukungan saya yang saya harapkan untuk melakukan implementasi ini pertama adalah dari perusahaan dan atas, kemudian dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat, serta kerjasama dengan siswa itu. Kapan Pak Wika mau memulai menerapkan rencana Pak Wika ini? Secepatnya. Secepatnya. Iya, secepatnya. Jadi kalau secepatnya ini lebih baik ya Pak ya? Iya, lebih baik kan, karena saya melihat anak ini harus ditindaklanjuti dulu supaya mereka ini dalam pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Oke, baik Pak Wika, semoga rencana yang Pak Wika buat ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Wika setelah kita berbincang-bincang ini? Oke, setelah kita berbincang-bincang Ibu, saya merasa lega karena problem yang saya hadapi ini ternyata bisa terselesaikan dengan perbincangan kita ini. Oh ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk permasalahan ini Bu ya. Iya, saya juga sangat senang sekali adanya percakapan ini sangat bermanfaat tentunya bagi Pak Wika ya. Iya Bu. Bisa Bapak simpulkan apa percakapan kita hari ini? Kalau saya bisa diizinkan untuk menyimpulkan Bu ya, kita tuh seorang guru harus mempunyai kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Kemudian kita tidak bisa memaksakan kehendak kita selaku guru kepada siswa. Hendaklah kita mengajar itu memenuhi kebutuhan berdasarkan kebutuhan siswa dan kita belajarnya berpihak kepada siswa. Baik Pak Wika, saya sangat senang sekali nih bisa mendengarkan cerita dari Pak Wika permasalahan seputar pembelajaran di kelas ya Pak ya. Semoga ini kita berlanjut hal baik seperti ini. Semoga kita tetap bisa berbagi untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi, luar biasa saya lihat proses coaching yang sudah berjalan, yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Wika itu sudah luar biasa ya, lancar. Kalau saya lihat itu sudah mantap. Tapi bagaimana perasaan Bu Dwi dengan setelah melakukan coaching ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas pujiannya nih setelah mengamati saya melaksanakan proses coaching antara saya dengan Pak Wika tadi. Menurut saya tadi dalam proses coaching itu sudah tersampaikan kompetensi yang ingin saya capai. Kemudian saya juga merasa sangat bahagia nih Bu bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching tersebut bisa tersampaikan pada proses coaching tersebut. Baik ya Bu Dwi, pada saat coaching tadi jika kita merujuk pada indikator-indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah Bu Dwi harapkan pada kompetensi coaching Bu Dwi tadi, kira-kira apa yang sudah Bu Dwi lakukan tadi pada proses coaching tadi? Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, dan juga saya sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Itu Bu. Baik Bu Dwi, jadi sudah tercapai ya Bu Dwi ya tujuan dan indikator pengembangan yang diharapkan oleh Bu Dwi. Ya, menurut saya sudah tercapai Bu. Baik Bu Dwi, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Dwi terhadap coaching yaitu Pak Wika tadi. Baik Bu, silakan. Berdasarkan hasil observasi saya
menurut saya percakapan yang Bu Dwi laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya, di mana Bu Dwi sudah melakukan percakapan ini dengan menggunakan alur tirta ya, dimana kita tahu alur tirta itu mulai dari tujuan. Tadi saya amati Ibu Dwi sudah menyampaikan tujuannya, kemudian Dwi juga sudah mengidentifikasi dari alur percakapan tadi, sudah muncul identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh Koci atau Pak Wika tadi. Kemudian saya sudah mendengar tadi Bu Dwi akan berencana untuk menyelesaikan apa yang menjadi unek-unek dari Bu Dwi. Kemudian Bu Dwi secara bertanggung jawab dari gambaran percakapan itu sudah sangat bertanggung jawab untuk melakukan perubahan kita, melakukan penyelesaian. Baik Bu, terima kasih atas hasil pengamatannya pada saat saya melakukan proses coaching dengan Pak Wika tadi. Ya, mungkin itu saja ya Bu Dwi dari saya sebagai observer, karena mungkin Bu Dwi-nya sudah melakukan coaching dengan baik, mungkin tidak begitu banyak yang saya amati karena saya perhatikan sudah muncul semua. Demikian waktunya Bu Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya Bu Wanu? Alhamdulillah kabar saya baik. Maka Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau begitu Bu Wanu. Kondisinya dalam keadaan sehat. Bu Wanu, pada pagi hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Dwi ya Bu Wanu? iya Pak, nanti saya berencana jam 10 akan melakukan coaching bersama Bu Dwi. Oke. Baik Bu Wanu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Wanu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Wanu lakukan kepada Bu Dwi. Nah, apakah Bu Wanu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Ya Pak, saya sudah siap untuk melakukan coaching. Saya berterima kasih kepada Pak Wika yang telah bersedia menjadi observer atau pengamat dalam saya akan melakukan coaching kepada Bu Dwi. Baiklah Bu Wanu, untuk memulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti kepada Bu Wanu. Saya juga akan bertanya kepada Bu Wanu. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Wanu lakukan. Yang kedua, saya akan amati saat Bu Wanu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya menggunakan atau sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Wanu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke, selanjutnya kompetensi yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya yaitu resep summaries dan juga apresiatif ya Bu ya. Resep itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Nanti Ibu juga kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Apakah sudah jelas untuk nilai rubrik penilaian Bu? Ya, saya nanti akan melaksanakan coaching ini Pak, berencananya dengan memang menggunakan alur tirta Pak, dan saya juga menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti di dalam coaching ini. Saya juga merasa cukup jelas ya Pak dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Oke, baik Bu Wanu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya.
pertama kompetisi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Saya nanti akan melakukan coaching dengan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Oke, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Wanu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Baik Pak, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif Pak, dan cara yang saya melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Umi nanti. Baik Pak, berarti fokusnya pada kompetensi coaching yang ingin dilakukan oleh bersama Bu Dwi nanti. Kemudian mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, berarti sini fokusnya kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi, yaitu mendengarkan aktif dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada saat sesi coaching ini? Pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar ketika Bu Dwi berbicara, serta nanti saya bebas asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke. Baik, Bu Wanu, dengan demikian Bu ya kegiatan observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Dwi. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching ini, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak ya Bu ya tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sebelum saya melakukan coaching. Oke, baik Bu Wanu, sampai ketemu lagi nanti Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Dwi, apa kabarnya? Selamat siang juga Bu Wanu, alhamdulillah kabar saya baik. Mumpung kita punya kesempatan 5-10 menit untuk berbincang-bincang, Bu Dwi, apa yang mau dibicarakan dari pertemuan atau waktu yang kita punya pada hari ini? Ya, ini Bu Wanu, yang ini saya perbincangkan pada percakapan hari ini, saya melihat beberapa hari ini suasana kelas saya ini menjadi ramai, selalu ramai seperti ini. Kemudian anak-anak ini konsentrasi belajarnya juga mulai berkurang. Nah, hal ini yang menjadi perhatian saya saat ini Bu Wanu. Apa yang Bu Dwi pikirkan mengenai kondisi kelas ibu yang seperti ini? Ya, yang saya pikirkan itu saya melihat terkadang anak-anak ini suka bosan dengan materi yang mungkin terlalu banyak saya berikan, atau juga cara mengajar saya yang biasa-biasa aja atau itu saja seperti itu. Nah, terus kalau ada anak-anak yang kurang paham, mereka ini malu bertanya seperti itu ya. Nah, itu menurut pendapat Bu Dwi ya, bahwa Bu Dwi merasa materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang diterapkan itu menjadi kurang menarik, yang menyebabkan kelas Bu Dwi. Nah, kira-kira menurut Bu Dwi apa penyebab lain dari kejadian ini atau hal ini? Ya, yang menjadi penyebabnya itu kelihatannya materi atau tugas yang saya berikan itu terlalu mudah dan juga mungkin kurang menantang bagi mereka untuk mereka kerjakan seperti itu. Oke, berarti menurut Bu Dwi kira-kira apa yang dilakukan di dalam kelas yang kira-kira akan
Nah, menurut Ibu Dwi, apa yang bisa Ibu Dwi lakukan agar kelas Bu Dwi ini suasananya menjadi kondusif, kemudian pembelajarannya bisa menyenangkan begitu? Ya, jadi rencana saya Bu Wanu ya, saya pada saat pembelajaran nanti akan membuat kelompok belajar kecil. Dengan adanya kelompok belajar kecil ini, anak-anak ini bisa saling bantu kalau ada yang tidak paham seperti itu. Kemudian bisa juga saya nanti berikan semacam diskusi. Namun diskusi ini kita bicarakan tentang topik yang lebih menarik lagi, walaupun nanti topiknya itu di luar materi pelajaran seperti itu Bu Anu. Dan juga saya nanti akan memanfaatkan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi yang ada di sekitar kita seperti itu laptop, kemudian infocus atau juga tablet seperti itu, agar anak-anak ini menarik untuk belajar, menarik minatnya untuk belajar, dan juga menjadi tentunya fokus dalam pembelajaran nanti seperti itu Bu. Jadi itu ide yang bagus Bu. Kapan kiranya Ibu Dwi akan melaksanakan atau mengimplementasikan rencana itu? Ya, insya Allah ya Bu Anu ya, saya akan mengimplementasikan rencana saya ini di kelas yang saya ambil ini pada minggu ini, karena menurut saya lebih cepat itu akan lebih baik ya. Semangat Bu Dwi ya. Ya. Saya yakin Bu Dwi akan membuat kelas Bu Dwi ini menjadi lebih baik seperti harapannya Bu Dwi harapkan tadi. Ya, terima kasih banget Bu Anu. Dengan adanya perbincangan kita ini ada pencerahan bagi saya untuk memperbaiki suasana kelas saya dan juga pembelajaran yang akan saya terapkan. Baik Bu Dwi, karena keterbatasan waktu, perbincangan kita ini sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Bu Dwi. Bu Dwi juga mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang perubahan apa yang ingin kita lakukan gitu. Mungkin batas ini saja Bu Dwi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anu ya. Wah Bu Anu, luar biasa ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, gimana perasaan Bu Anu setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak Mika, setelah melaksanakan coaching, saya sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Bu Dwi sebagai coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Bu Dwi sebagai coach itu dapat diselesaikan oleh Bu Dwi sendiri. Baik Bu Anu, pada saat coaching tadi, jika kita melihat pada indikator-indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Anu harapkan pada kompetisi coaching tadi, Bu Anu apa saja yang sudah Bu Anu lakukan tadi pada proses coaching tadi? Kalau pada saat coaching bersama Bu Dwi tadi, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Saya mendengarkan dengan baik, kemudian saya yang berbobot, kemudian saya juga menerapkan alur kita dalam coaching itu. Oke, Bu Anu. Jadi kayaknya sudah tercapai ya Bu Anu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Anu harapkan ya. Menurut saya sudah tercapai Pak. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Anu ya. Oke, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Anu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu Anu ya. Iya. Kemudian juga Ibu Wanu sama Ibu Dwi melaksanakan dengan santai sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya tadi terselesaikan dengan coachingnya tersendiri. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Wanu ya Iya, Pak. atas kerjasamanya. Nanti kita jangan lupa ya berbagi baiknya. Nah, Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.